Oke, kita beranjak kepada independent sample test ya. Untuk pengertiannya yaitu uji independent sample test jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka berarti uji T-sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan, merupakan sampel yang bebas. Perhatikan kata independent atau bebas. Maknanya ialah tidak ada hubungan atau ketertarikan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independent sample t-test ini. Sebagaimana data yang sudah kita urutkan pada tadi yang sudah dijelaskan pada normalitas tes, nampak di sini ya masih sama seperti tadi. Untuk menguji independent test ini, klik analyze, lalu pilih compare means. Nah, dalam compare means ini pilih yang independent sample t-test, lalu klik di independent sample t-test ini dilihat ya bahwa masih kosong yaitu test variables dan juga grouping variable. Nah, apa yang akan dimasukkan? Untuk test variable kita akan memasukkan hasil belajar. Lalu untuk grouping variable kita masukkan kelompok. Lalu setelah itu klik options. Ini kita pilih 95% saja. Klik continue. Lalu pada define groups-nya, grup 1 diisi 1 saja. Untuk grup 2 isi 2. Good point, abaikan, klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini output daripada independent sample t-test yang sudah kita uji tadi. Nampak di sini ya, grup statistik. Terlihat bahwa N kelompok A itu 14 dan N kelompok B 14. Maksudnya itu jumlah dari data yang tadi kita input itu loh. Kelompok A ada 14 anak, dan kelompok B ada 14 anak. Lalu di min, tertera bahwa kelompok A berjumlah 70.000 sekian, dan yang kelompok B berjumlah 82.000 sekian. Berdasarkan tabel output grup statistik di atas, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelompok A yang sebanyak 14 siswa, sementara untuk kelompok B sebanyak 14 siswa tadi, nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelompok A itu sebesar ini ya, 70.000 sekian, dan untuk B sebesar 82.000 sekian. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelompok A dan juga kelompok B. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut berarti signifikan atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample t-test sebagai berikut. Kita lihat ya untuk output ini, berdasarkan output tersebut diketahui untuk nilai sig-nya itu sebesar 0,255, lebih dari 0,05. Maka dapat diartikan bahwa varians data antara kelompok A dan juga kelompok B adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test di atas berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assume. Berdasarkan tabel output independent sample test pada bagian equal variance assume, ini ya, equal variance assume, diketahui nilai sig sebesar 0. Ini ya, equal variance assume. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam artian nyata antara rata-rata hasil belajar siswa yang ada pada
kelompok A, dan juga kelompok B. Demikian independent sample t-test. Oke, menginjak ke yang ketiga, yaitu uji paired sample t-test. Itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample t-test ini umumnya berupa data yang berskala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Uji paired sample t-test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel, dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, nah, uji yang tadi sebelumnya yaitu independent sample t-test. Uji paired sample t-test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik ya, sama seperti independent. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, maka persyaratan utama adanya harus melakukan normalitas terlebih dahulu. Karena kita tadi sudah melakukan normalitas, terlihat bahwa data sajian tersebut data normal. Nah, karena data tersebut normal, maka data yang tadi kita miliki, yang sudah kita uji normalitas, dapat digunakan untuk uji paired sample t-test. Nah, karena paired sample t-test ini merupakan berhubungan dengan kuantitatif, dengan angka, maka dalam variable view-nya kita akan menggunakan hasil belajar saja, yaitu hasil belajar sebelum dan juga hasil belajar sesudah. Untuk namanya, kita untuk mempersingkatnya, coba kita lihat ya, kita langsung lakukan ya. Nah, untuk data pembelajaran sebelum itu gunakan pretest saja. Lalu untuk yang data hasil sudah belajar itu gunakan post-test. Post-test ya. Nah, terlihat di sini kan. Untuk label seperti biasa tulis nanti ya, itu tulis aja pretest nggak apa-apa. Pretest itu sebelumnya, lalu sini post-test. Untuk measure-nya kita gunakan scale semua karena tadi yang kita sebutkan bahwa ini termasuk kuantitatif. Untuk desimal pilih 2 dan ini juga pilih 0, ini juga pilih 0. Nah, demikian. Lalu karena ini sudah selesai semua, kita dapat beranjak ke data view. Nah, di dalam data view ini, pretest itu kan tadi ini ya, hasil belajar sebelum, nanti kita pindahkan copy dan paste ke pretest, lalu untuk post-test juga sama, copy dan paste ke post-test. Lalu setelah selesai semua, kita akan melakukan paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini ada di analyze, lalu klik compare means, klik paired sample t-test. Terlihat seperti ini. Nah, apa yang akan dimasukkan terlebih dahulu yaitu pretest kita pindahkan ke variabel pertama. Lalu untuk yang post-test kita pindahkan ke variabel yang kedua. Sudah. Lalu setelah itu klik options. Seperti biasa, pilih confidence-nya 95%. Klik continue apabila sudah 95%. Apabila sudah semua, klik OK. Untuk pada output ini dapat diperhatikan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang telah diuji tadi. Kita lihat di paired sample statistik bahwa untuk N
terdapat 14 anak dalam tiap-tiap pretest dan juga posttest. Lalu untuk min-nya sendiri dapat dilihat 70,79 dan 82,07. Terlihat adanya perbedaan antara pretest dan juga posttest. Karena nilai rata-rata pada pretest dan juga posttest itu terdapat perbedaan, selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji paired sample test tersebut yang ada pada ini. Kolom paired sample test ini yang ada di bawah, ini nih, yang ada di bawah ini. Terlihat ya bahwa N14 tadi jumlah siswanya, dan kita akan fokus correlation dan sig-nya ya. Correlation-nya itu 861 dan sig-nya 0000. Output tersebut menjelaskan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pre-test dengan variabel post-test. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi correlation-nya sebesar 0,861 dengan nilai signifikansinya sig sebesar 0,0000. 0 3 kali ya. Karena ini ya nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa terdapat adanya hubungan antara variabel pretest dengan variabel posttest. Seperti itu. Oke, menginjak ke yang ketiga, yaitu uji paired sample test. Itu merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan dalam uji paired sample test ini umumnya berupa data yang berskala interval atau rasio, yaitu data kuantitatif. Uji paired sample test ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua kelompok yang saling berpasangan atau berhubungan. Sementara itu, jika penelitian yang kita lakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan, nah, uji yang tadi sebelumnya yaitu independent sample test. Uji paired sample test ini merupakan bagian dari analisis statistik parametrik ya, sama seperti independen. Oleh karena itu, sebagaimana aturan dasar dalam analisis statistik parametrik, maka persyaratan utama adanya harus melakukan normalitas terlebih dahulu. Karena kita tadi sudah melakukan normalitas, terlihat bahwa data sajian tersebut data normal. Nah, karena data tersebut normal, maka data yang tadi kita miliki, yang sudah kita uji normalitas, dapat digunakan untuk uji paired sample test. Nah, karena paired sample test ini merupakan berhubungan dengan kuantitatif, dengan angka, maka dalam variable view-nya kita akan menggunakan hasil belajar saja, yaitu hasil belajar sebelum dan juga hasil belajar sesudah. Untuk namanya, kita untuk mempersingkatnya, coba kita lihat ya, kita langsung lakukan ya. Nah, untuk data pembelajaran sebelum itu gunakan pretest saja. Lalu untuk yang data hasil sudah belajar itu gunakan posttest. Posttest ya. Nah, terlihat di sini kan untuk label seperti biasa tulis nanti ya itu tulis
tulis saja pretest nggak apa-apa. Pretest itu sebelumnya, lalu sini post test. Untuk measure-nya kita gunakan scale semua karena tadi yang kita sebutkan bahwa ini termasuk kuantitatif. Untuk desimal pilih 2 dan ini juga pilih 0, ini juga pilih 0. Nah, demikian. Lalu karena ini sudah selesai semua, kita dapat beranjak ke data view. Nah, di dalam data view ini pretest itu kan tadi ini ya hasil belajar sebelum, nanti kita pindahkan copy dan paste ke pretest. Lalu untuk post test juga sama, copy dan paste ke post test. Lalu setelah selesai semua, kita akan melakukan paired sample t-test. Nah, paired sample t-test ini ada di analyze, lalu klik compartments, klik paired sample t-test. Terlihat seperti ini. Nah, apa yang akan dimasukkan terlebih dahulu yaitu pretest kita pindahkan ke variabel pertama. Lalu untuk yang post test kita pindahkan ke variabel yang kedua. Sudah. Lalu setelah itu klik options. Seperti biasa pilih confidence-nya 95%. Klik continue apabila sudah 95%. Apabila sudah semua, klik OK. Nah, untuk pada output ini dapat diperhatikan ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang telah diuji tadi. Ya. Kita lihat di paired sample statistik bahwa untuk N terdapat 14 anak dalam tiap-tiap pretest dan juga post-test. Lalu untuk min-nya sendiri dapat dilihat 70,79 dan 82,07. Terlihat adanya perbedaan antara pretest dan juga post-test. Karena nilai rata-rata pada pretest dan juga post-test itu terdapat perbedaan, selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut benar-benar nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan hasil uji paired sample t-test tersebut yang ada pada ini. Kolom paired sample test ini yang ada di bawah, ini nih, yang ada di bawah ini. Terlihat ya bahwa N14 tadi jumlah siswanya, dan kita akan fokus correlation dan sig-nya ya. Correlation-nya itu 861 dan sig-nya 0000. Output tersebut menjelaskan hasil uji korelasi atau hubungan antara kedua data atau hubungan variabel pre-test dengan variabel post-test. Berdasarkan output tersebut diketahui nilai koefisien korelasi, correlation-nya sebesar 0,861 dengan nilai signifikansinya sig sebesar 0,0000. 0 3 kali ya. Karena ini ya nilai sig-nya itu kurang dari 0,05, jadi dapat dikatakan bahwa terdapat adanya hubungan antara variabel pretest dengan variabel post-test. Seperti itu.